Han Yun juga perlahan mengangguk, lalu berkata pelan, "Benar, berdasarkan pemahamanku tentang klan darah roh, mereka menaklukkan banyak tempat dan setiap kali berperang, mereka pasti akan mengerahkan pasukan utama mereka. Sedangkan waktu tempuh pulang pergi pun sangat lama. Karena itu klan darah roh tidak akan langsung menarik pasukan utama mereka ke Gunung Kunlun. Namun setelah 1-2 kali kegagalan, mereka pasti akan mulai curiga. Dan saat itu, kita akan berhadapan dengan para ahli terkuat yang paling merepotkan. Biasanya kita pasti akan hancur total di bawah serangan pasukan utama klan darah roh. Tetapi dengan adanya Gustav yang dalam hitungan tahun bisa naik dari orang biasa yang tidak bisa bela diri, menjadi ahli tahap alam Daiyuan, bahkan bisa melawan ahli alam Kaisar Dewa tingkat 5, maka dalam 20 atau 30 tahun, itu sudah cukup untuk menembus tahap alam Hedao dan menghancurkan formasi teleportasi ruang milik klan darah roh. Saat itu, kita akan memiliki 1000 tahun untuk mempersiapkan serangan balasan." Saat ini Gustav berkata dengan sangat yakin, tidak perlu 20 atau 30 tahun. Beberapa tahun saja sudah cukup bagiku untuk menembus tahap alam Hedao, menghancurkan formasi teleportasi ruang, dan memberi kalian waktu untuk menyerang balik. Barusan, kata-kataku juga untuk memberi kalian keyakinan. Tatapannya menyapu semua orang dan dia berkata, "Kalian tidak perlu khawatir, selama ada aku Gustav Ye, maka melawan klan darah roh, bahkan menyerang balik mereka, adalah hal yang sepenuhnya mungkin. Kalian hanya perlu mematuhi perintah, terus memperkuat pondasi dan terus menembus batas." Kini Gustav juga memahami kenapa Xiu Qiye dan yang lainnya selalu memintanya membina pasukan dalam jumlah besar. Melawan para kultivator dari dimensi tingkat tinggi itu mencakup medan pertempuran yang sangat luas. Dia memang bisa melawan para pemimpin klan darah roh, tetapi mereka masih mempunyai pasukan yang tidak terhitung jumlahnya. Para ahli alam ilahi, alam raja dewa, hingga alam Hun Yuan. Jadi Gunung Kunlun pun harus memiliki cukup banyak ahli setara untuk menahan mereka. Kalau tidak, para anggota klan darah roh itu tidak perlu semuanya masuk ke Gunung Kunlun. Cukup satu ahli alam raja dewa saja masuk. Itu sudah cukup untuk membantai sebagian besar para kultivator. Pada saat itu, meskipun Gustav menang, namun orang-orang Gunung Kunlun akan musnah, yang pada akhirnya sama saja, karena semua akan menjadi sia-sia. Xiao Bi menjadi orang pertama yang berbicara. "Baiklah, aku mendukungmu." Duan Huaiyan pun berkata dengan sungguh-sungguh, "Gustav, kau berani mengibarkan panji. Sebagai gurumu, aku merasa sangat bangga. Selama kau membutuhkan gurumu ini, katakan saja. Demi masa depan Gunung Kunlun, demi anak cucu kita, bahkan demi nyawa kita sendiri, kami pasti akan berdiri bersamamu, melawan klan darah roh sampai akhir." Huang Santian dan 3 orang lainnya berlutut serempak sambil berseru, "Kami bersedia patuh pada perintah Tuan. Apapun perintahnya, kami bersumpah akan menyelesaikannya sampai mati." Gustav mengangguk dan berkata, "Baik, kalian semua, selama ada aku, Gustav Ye, Gunung Kunlun tidak akan jatuh. Kemenangan terakhir juga pasti akan menjadi milik Gunung Kunlun." Selesai berbicara, dia pun menoleh kepada Han Yun. "Han Yun, sekarang situasi sudah sepenuhnya berjalan sesuai rencana kita. Sekarang menjadi tugasmu untuk menaklukkan para leluhur dan kepala sekte dari berbagai faksi itu. Sebelum itu, kau harus ikut denganku ke sekte Sui Yemen. Aku punya cara untuk menaklukkan sekte peninggalan guru Xiu Qiye ini." Gustav dan Han Yun pun terus berunding. Sementara itu, para ketua sekte dan wakil ketua sekte dari sekte Kunlun, sekte Dao, sekte Qingtian, dan faksi lainnya juga sedang berdiskusi. Ketua sekte Liang Yu menahan marah. Dia menepuk meja dengan keras hingga hawa dingin menyebar ke segala arah dan berkata, "Si Gustav itu benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya dia membeberkan urusan klan darah roh kepada publik. Kalau begini terus, kita sama sekali tidak akan bisa mengumpulkan cukup murid tingkat alam Kaisar Dewa untuk dipersembahkan kepada klan darah roh. Sepertinya kita hanya punya 2 pilihan. Tetap menipu para murid
atau memaksa mereka ditangkap dan diserahkan kepada klan darah roh. Sekte, ketua sekte Dao, hanya bisa menghela nafas panjang lalu berkata, "Dalam kondisi sekarang, satu-satunya jalan memang hanya menangkap para murid dan mempersembahkan mereka pada klan darah roh. Waktu kita tidak banyak, hanya tinggal setahun. Padahal dalam waktu 100 tahun ini, murid yang berhasil naik ke tingkat alam Kaisar Dewa jumlahnya tidak sedikit. Kalau digabung, total dari semua sekte ada lebih dari 80 orang, dan murid tingkat alam Daiyuan ada ratusan orang. Awalnya, dengan diadakannya kompetisi jenius antar sekte, kita bisa merekrut murid-murid dengan bakat yang lebih rendah dan memaksa mereka menembus kultivasi, lalu menyerahkan mereka kepada klan darah roh. Dengan begitu, Hei Yao, King Jian, dan yang lainnya bisa tetap selamat. Tapi sekarang, gara-gara Gustav, murid-murid inti dan murid pewaris dari 6 sekte hampir habis semua. Murid-murid yang tadinya ingin kita selamatkan pun sekarang mau tidak mau harus dipersembahkan. Entah jumlahnya masih cukup atau tidak." Ketua sekte Luan Qiang berbicara dengan tatapan gelap. Kedua matanya yang hitam legam bagaikan lubang neraka. Seluruh tubuhnya dipenuhi hawa dingin yang menakutkan. Sudah pasti tidak cukup. Baru saja aku hitung, kalau murid dari 6 sekte itu dihapus, maka kalau digabung 8 sekte lainnya, jumlahnya sama sekali tidak cukup. Dia mengeluarkan selembar kertas lalu menyerahkannya kepada ketua sekte lainnya. Kalau digabung, murid tingkat alam Kaisar Dewa dari 8 sekte dan keluarga besar lainnya, totalnya hanya 66 orang. Murid yang masih bisa dipaksa naik ke tingkat alam Kaisar Dewa hanya 20 orang. Mau tidak mau, kita harus menangkap orang-orang dari sekte-sekte kecil untuk menambah jumlahnya. Mata ketua sekte Luan Qiang memancarkan kilatan dingin seperti pisau es saat dia melanjutkan. Sementara Gustav sudah membunuh orang-orang keluarga Huang. Keluarga Huang pasti akan berusaha menangkap Gustav sebelum klan darah roh tiba. Hanya dengan menyerahkan Gustav kepada klan darah roh, kemarahan para tuan besar klan darah roh mungkin bisa diredam. Ketua sekte Kunlun duduk di kursi tinggi. Dia menenggak sebotol arak keras, lalu menghela napas. Sekarang, yang paling penting adalah kita harus menyiapkan alasan apa untuk para murid. Ketua sekte Liang Yu berbalik dengan cepat. Dia menatap tajam ke arah semua orang dan berkata, "Alasan apa lagi? Jangan bilang kalian tidak bisa menaklukkan murid-murid kalian sendiri. Kalau para murid jagoan itu tidak bisa kita atasi, apa para leluhur sekte kita juga tidak sanggup menaklukkan anak-anak bau kencur itu? Demi masa depan Gunung Kunlun dan demi kita sendiri, kita harus menangkap Gustav si keparat itu dan semua murid yang berani memberontak." Begitu kata-kata itu terlontar, suhu di aula rapat langsung turun secara drastis. Tanpa terasa, hawa dingin merambat ke seluruh ruangan. Tatapan para ketua sekte pun berubah menjadi tajam dan mematikan. Bagi mereka, meskipun para murid itu adalah jenius luar biasa, tetapi mereka adalah guru. Mereka tahu semua jurus para muridnya luar dalam. Apa iya mereka tidak sanggup menaklukkan murid mereka sendiri? Mata ketua sekte Liang Yu yang dingin menyapu semua orang. Sifatnya yang dingin membuat semua orang terdiam tanpa bisa membantah. Memangnya kenapa kalau para murid itu harus dikorbankan? Yang penting mereka sendiri bisa hidup. Kalau harus mengorbankan para murid, kenapa tidak? Bukankah sebelumnya juga sudah sering ada pengorbanan? Kalau mereka bisa bertahan hidup, siapa tahu suatu hari nanti klan darah roh dikalahkan oleh orang-orang dari dimensi lain. Lalu tidak lagi mengurusi Gunung Kunlun. Bukankah itu malah lebih baik? Buat apa repot-repot memberontak bersama anak-anak bau kencur itu hanya untuk mati konyol? Jelas itu tidak sepadan. Ketua sekte Xi Yimen berbicara dengan tenang. Murid-murid 100 tahun terakhir ini adalah generasi terbaik sejak zaman kuno sampai sekarang. Mereka semua mempunyai potensi menembus tingkat alam ilahi.
Kalau kalian biarkan mereka mati sia-sia begitu saja, bukankah itu terlalu disia-siakan?" Ketua Sekte Liang Yu bicara dengan wajah serius. "Kau tidak mau mengorbankan murid-muridmu? Baik, tapi kau yang harus bertanggung jawab menutupi jumlahnya. Kalau nanti klan darah roh datang, kau tunggu saja sektemu dibantai habis. Lagi pula sekte kami masih bisa bertahan. Cepat atau lambat, klan darah roh juga akan dikalahkan oleh para ahli dari dimensi lain. Selama kita masih hidup, cepat atau lambat kita pasti akan bebas." Suaranya seolah-olah mengatakan bahwa merendahkan diri dan tunduk adalah satu-satunya pilihan yang benar. Ketua Sekte Xu Yimen mendengus dingin. "Aku tidak akan menyerahkan kebebasanku dan nyawa murid-muridku ke tangan orang lain dari ras manusia. Sekte Xu Yimen kami tidak akan berharap pada orang lain untuk datang menyelamatkan kami. Kalau tidak sejalan, cukup sampai di sini. Selamat tinggal." Dia mengibaskan lengan bajunya lalu langsung pergi bersama wakil ketuanya. Ketua Sekte Liang Yu menatap tajam ke arah punggung orang-orang Sekte Xu Yimen yang baru saja pergi, lalu melanjutkan dengan dingin. "Besok, kita hanya perlu memanggil para murid jenius ke tempat khusus. Lalu kita sendiri yang turun tangan menangkap mereka. Mengenai murid-murid dari sekte kecil, biarkan saja mereka memberontak. Lagi pula, mereka tidak punya kemampuan untuk melawan." Mendengar kata-kata itu, Ketua Sekte Dao, Ketua Sekte Kunlun, Ketua Sekte Luan Qiang, dan yang lainnya pun menyatakan persetujuan mereka. Setelah itu, mereka mulai merencanakan detail aksinya. Sementara itu, Ketua Sekte Xu Yimen yaitu Xiu Qi dan wakilnya Xiu Hong berjalan keluar dari aula rapat dengan wajah penuh kebimbangan. Dalam situasi seperti ini, mereka sama sekali tidak rela berkhianat pada para murid jenius mereka sendiri. Tetapi kalau tidak mengikuti rencana yang lain, sekte mereka bisa saja musnah seluruhnya. Namun, kasus sekte yang dimusnahkan bukanlah hal baru. Dalam ribuan tahun ini, sudah banyak sekte besar yang menolak menyerahkan murid-murid tingkat alam Kaisar Dewa kepada klan darah roh dan semuanya berakhir dihancurkan. Termasuk beberapa sekte yang didirikan oleh guru-guru Gustav yang lain, seperti Chang Haiping. Satu persatu lenyap di tangan klan darah roh di sepanjang perjalanan waktu. Saat keduanya sedang bingung, tiba-tiba seberkas cahaya besar menembus langit. Sebuah sosok dingin muncul di hadapan Xiu Qi dan Xiu Hong. Orang itu adalah Wanyan Po Jun. Wanyan Po Jun melirik keduanya. Sorot matanya sedikit menyipit. Lalu dia menggenggamkan kedua tangannya sebagai salam hormat dan berkata, "Ketua dan wakil ketua sekte, Tuan kami ingin bertemu kalian." Wakil kepala sekte yaitu Xiu Hong mengernyitkan dahinya. "Tuanmu itu siapa? Dari sekte mana dia berasal?" Meskipun Wanyan Po Jun merasa agak jengkel, namun dia tetap menjawab, "Tuan kami adalah Gustav Ye." Xiu Qi tertegun sejenak. "Gustav ingin bertemu dengan kami?" Lalu dia tertawa dingin. "Kalau dia mau bertemu denganku, suruh dia datang sendiri ke sini." Bagi Xiu Qi, sekte Xu Yimen bukanlah sekte sembarangan. Apa hak Gustav memanggilnya begitu saja? Bagaimanapun juga, Gustav hanyalah seorang junior. Sekuat apapun dia, tetap saja dia yang seharusnya datang menemui mereka. Saat itu juga, kesan Xiu Qi pada Gustav jatuh ke titik terendah. Masih muda, bukannya belajar yang benar, Gustav malah belajar bersikap sok berkuasa. Xiu Qi mengibaskan tangannya. Dia melepaskan gelombang aura buas yang mengguncang dan berkata, "Pergi kau. Kalau kau tidak pergi, tunggu saja Gustav datang sendiri untuk mengurus mayatmu." Bagaimanapun juga, Xiu Qi adalah seorang ahli tingkat alam Kaisar Dewa. Saat gelombang buas itu hampir menyentuh Wanyan Po Jun, Wanyan Po Jun melangkah maju selangkah dan berkata, "Tolong lihat benda ini." Wanyan Po Jun mengeluarkan sebuah pedang kecil dari giok darah. Seketika, aura pedang yang agung dan sangat khas meledak keluar. Berbeda dari aura pedang abadi Gustav, pedang ini memancarkan kekuatan bintang yang begitu unik.
Sekejap saja mata Xiuqi terbelalak lebar, tubuhnya pun bergetar hebat, wajahnya nyaris membatu di tempat. Karena dia begitu mengenali benda di depannya ini. Ini adalah benda peninggalan leluhur sektenya. Dia pernah melihatnya dalam kitab kuno sekte Xuyumen, namun tidak pernah terpikir olehnya benda itu benar-benar muncul kembali di dunia. Bagaimana mungkin? Xiuqi pun tergerak. Dia melangkah maju mendekati Wanyan Pojun. Suaranya bergetar. Ini adalah inten pedang milik leluhur. Apakah leluhur masih hidup? Cepat katakan padaku, dari mana kau mendapatkan benda ini? Wanyan Pojun menyilangkan tangan di belakang punggungnya. Menghadapi seorang ahli di depannya, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar sedikit pun. Dia menjawab, apakah leluhur sekte kalian masih hidup atau tidak? Aku pun tidak tahu. Tuanku hanya memerintahkan aku membawa benda ini untuk kalian lihat dan membawa kalian berdua kembali. Wanyan Pojun pun menyimpan kembali pedang kecil giok darah itu, lalu melanjutkan. Sekarang kalian seharusnya bersedia untuk ikut denganku, bukan? Xiuqi dan Xiu Hong saling berpandangan. Tanpa membuang waktu, mereka dengan serempak berkata, baik, silakan tunjukkan jalan di depan. Bagaimanapun juga, kalau benda itu muncul kembali, pasti ada alasannya. Meskipun Gustav hanyalah seorang junior, kali ini mereka harus menemuinya. Xiuqi dan Xiu Hong pun mengikuti Wanyan Pojun menuju sebuah bangunan tinggi. Di dalam, Gustav sudah menunggu mereka di sebuah ruangan. Begitu melihat mereka datang, Gustav langsung melemparkan inten pedang Ki Patah 7 Malam miliknya. Inten pedang milikku ini, aku yakin kalian tahu inten pedang ini berasal dari siapa. Dan inten pedang ini tidak pernah diwariskan kepada sekte Xuyumen kalian. Tapi kalian pasti memiliki catatannya. Xiuqi mengangguk lalu menghela nafas pelan. Itu adalah inten pedang unik milik pendiri sekte Xuyumen, yaitu Xiuqi. Meskipun leluhur mendirikan sekte Xuyumen dan meninggalkan banyak jurus, beliau tidak pernah mewariskan inten pedang Ki Patah 7 Malam. Inten ini bila digunakan akan membentuk wujud tinju dan memancarkan aura darah yang sangat dahsyat. Inten pedang yang kau miliki itu, aku bisa memastikan kalau itu memang milik leluhur. Kalau begitu, apakah leluhur masih hidup? Gustav menatap mereka dari atas kemudian berkata perlahan, guruku tentu masih hidup. Abadi sepanjang masa, kewibawaan mengguncang dunia. Aku bertanya pada langit, selain aku siapa lagi yang berani? Kalian pasti tahu kalimat itu, bukan? Raut wajah Xiuqi tampak rumit saat menatap Gustav secara perlahan. Dia kemudian berkata, kau menguasai inten pedang leluhur, bahkan hafal mantranya, dan kau mengaku sebagai murid leluhur. Tetapi itu saja tidak cukup. Bagaimana aku bisa yakin kalau kau benar-benar murid leluhur? Ucapannya bagaikan seorang ketua sekte tua yang sedang menguji Gustav, mirip seperti apa yang dilakukan ketua sekte Ruo sebelumnya. Sebagai monster tua berumur ribuan tahun, mana mungkin mereka percaya begitu saja kepada Gustav? Gustav bertanya pada Xiuqi, Guru, apakah kau pernah meninggalkan kata sandi atau kalimat rahasia untuk sektemu? Misalnya seperti kalimat yang kau suruh aku sampaikan kepada ketua sekte Ruo. Menurut Gustav, sebagai pendiri sekte, ketua Xiuqi pasti meninggalkan warisan rahasia atau petunjuk agar kelak orangnya bisa diakui oleh penerus sektenya. Xiuqi terdiam beberapa saat, lalu suaranya terdengar tegas. 7 malam abadi kewibawaan agung membahana. Aku bertanya pada langit, siapa yang berani menantang? Lalu dia menjelaskan, kalimat itu adalah kata-kata yang kutinggalkan ribuan tahun lalu di sebuah batu pencerahan pedang saat mendirikan sekte Xuyumen. Ketua sekte generasi kedua mencatat kalimat itu sebagai kata warisan bagi para penerus. Kau bisa mengatakannya kepada mereka. Kalau mereka masih tidak percaya, aku sendiri yang akan keluar. Gustav mengangguk. Baik. Kemudian dia meniru gerak-gerik Xiuqi dan tampil bagaikan pendekar pedang puncak yang memandang rendah para ahli dunia. Dia mengucapkan dengan suara mantap,
7 malam abadi, kewibawaan agung membahana. Aku bertanya pada langit, siapa yang berani menantang? Suaranya menggema seperti deru inten pedang yang terus berputar di sekeliling ruangan. Bergaung, tidak henti, dan menembus hati siapapun yang mendengarnya. Seolah sebilah pedang tajam. Kata-kata itu menembus langsung ke dalam hati Xiu Qi dan Xiu Hong.